Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 di mata kuliah penganggaran akan membahas tentang anggaran kas. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Ernawati dengan NIM akhir 030. Yang kedua, saya sendiri Syarifah Amalia, NIM akhir 057. Selanjutnya ada Hariratun Nasifah dengan NIM akhir 109. Yang keempat itu ada Salma Bunga Diva dengan NIM akhir 176. Selanjutnya ada Gina Nurvila dengan NIM akhir 206. Kemudian ada Kurniasih Septriana Dewi dengan NIM akhir 236 dan Edwin Saputra dengan NIM akhir 246. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu definisi anggaran kas. Sebelumnya kita perlu tahu apa sih kas itu. Pasti udah nggak asing lagi ya. Kas itu merupakan aset yang paling penting. Semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin tinggi tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya atau utang lancar. Kemudian, penyusunan anggaran kas merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, memperkirakan keperluan kas, dan secara efektif menggunakan kas yang berlebih maupun kas yang berkurang. Yaitu tujuan penyusunan anggaran kas. Di sini ada 8 tujuan. Yang pertama itu ada menentukan saldo kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua itu mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Nah, yang ketiga menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini nampak pada arus kas keluar. Terus yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan, ataukah selisihnya itu merugikan. Yang ketujuh, memperkirakan sumber kas masa akan datang dari arus kas masuk dan kemana kas tersebut digunakan dari arus kas keluar. 8. Menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Selanjutnya ada kegunaan anggaran kas. Ini kita lihat. Di sini kegunaannya itu ada beberapa. Yang pertama, menggunakan sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus, sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka panjang atau jangka pendek, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit, terus menggunakan anggaran kas ini dapat digunakan dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Penggunaan anggaran kas selanjutnya itu dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir itu menggunakan dalam memperkuat posisi dan penawaran. Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama ada dari kegiatan operasi. Kegiatan operasi ini merupakan kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Yang kedua ada kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Ketiga itu ada kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal. Ini materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam penyusunan anggaran. Di sini ada peningkatan arus kas keluar dan arus kas masuk,
Dan yang kedua itu ada pendekatan akunting keuangan. Nah, pendekatan arus kas keluar dan arus kas masuk ini biasa disebut, kenapa pendekatan ini disebut pendekatan kas masuk dan kas keluar? Karena dalam menyusun anggaran kas, terlebih dahulu ditaksir sumber kas masuk, kemudian ditaksir belanja kas keluar. Contohnya ada pendekatan akunting keuangan. Pendekatan akunting keuangan ini cara menyusun anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Kurniasih Septriana Dewi, NIM 721141829. Nah, saya akan melanjutkan yaitu nomor 6, ada penyusunan anggaran kas. Kemudian anggaran kas dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, anggaran kas bentuk tunggal, dan yang kedua, anggaran kas bentuk campuran. Dalam anggaran kas bentuk tunggal disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok kas keluar. Sedangkan dalam anggaran kas bentuk campuran disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya hingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada langkah penyusunan anggaran kas. Nah, yang A ada pendekatan kas masuk dan kas keluar. Dalam langkah penyusunan anggaran kas dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar atau metode langsung dapat dijelaskan pada gambar 12.1. Nah, teman-teman bisa di-pause dulu untuk memahami sebentar. Nah, langkah pertama adalah menyusun anggaran kas masuk pada gambar 12.1, bisa dilihat lagi. Tampak arus kas masuk terdapat pada kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Nah, kas masuk dari kegiatan operasi itu bersumber dari pembelian rutin berupa hasil menjual produk atau jasa, tunai, dan hasil tagihan dari menjual produk atau jasa secara kredit. Kemudian, kas masuk dari kegiatan pendanaan itu bersumber dari kegiatan untuk memperoleh kas dari pemodal atau investor dan kreditor, seperti saham disetor atau modal disetor, kemudian jual saham bendahara, pinjam uang dengan mengeluarkan surat wesel atau promise, obligasi, dan hipotek atau uang jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada kas masuk dari kegiatan investasi. Nah, seperti kas diterima dari hasil menjual aset tak lancar, seperti aset tetap berwujud dan aset tetap tak berwujud, surat berharga jangka panjang, kas yang diterima dan dari anggaran pokok pinjaman yang diberikan, dan hasil menjual segmen perusahaan juga termasuk arus kas masuk dari kegiatan operasi. Langkah kedua, menyusun anggaran kas keluar. Kas keluar untuk kegiatan operasi seperti membayar kepada pemasok untuk produk atau jasa yang dibeli secara rutin, membayar surat berharga yang dibeli untuk diperdagangkan, membayar gaji atau upah atau bonus dan sejenisnya kepada pegawai, bayar bunga utang, bayar pajak, bayar berlangganan listrik, air, telepon, dan beban rutin lainnya. Pada kas keluar untuk kegiatan investasi itu contohnya antara lain membayar pinjaman diberikan, membeli aset tak lancar atau surat berharga jangka panjang atau aset tetap, dan lainnya. Kemudian untuk kas keluar kegiatan pendanaan seperti beli saham bendahara dari pemodal, bayar pokok utang jangka panjang pada kreditor, dan bayar dividen. Bayar dividen diklasifikasikan sebagai arus kas kegiatan pendanaan itu karena merupakan biaya sumber daya keuangan itu sendiri. Kemudian langkah ketiga adalah mengurangkan arus kas masuk dengan arus kas keluar. Lalu pada langkah yang keempat, dalam penyusunan laporan anggaran kas, yaitu menghitung saldo kas akhir dengan cara saldo awal ditambahkan dengan kelebihan kas atau saldo kas awal dikurangi dengan kekurangan kas, lalu ditambah dengan tambahan pinjaman,
dikurang dengan anggaran atau pembayaran pinjaman dan bunga. Kemudian yang B ada penyusunan anggaran kas melalui pendekatan akunting keuangan. Penyusunan anggaran kas menggunakan pendekatan akunting keuangan dilakukan dengan cara menganalisis perubahan yang terjadi dalam anggaran neraca dan anggaran laba rugi yang diperbandingkan dua periode, serta informasi lain yang mendukung terjadinya perubahan tersebut. Dalam menganalisis perubahan yang terjadi, itu harus diperhatikan kemungkinan adanya perubahan atau transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Nah, ada transaksi yang tidak mempengaruhi kas ini antara lain yang pertama ada beban penyusutan atau depresiasi, kemudian ada dividen dalam bentuk saham atau bonus dalam bentuk saham, dan yang terakhir ada aset dinilai kembali. Kemudian untuk langkah penyusunan anggaran kas dengan pendekatan akunting keuangan dapat dijelaskan melalui gambar 12.2 ya. Teman-teman dapat ngepost dulu videonya untuk melihat dengan jelas gambarnya. Nah, pada gambar 12.2 tuh tambah laba bersih yang diperoleh perusahaan karena dapatan lebih besar daripada beban. Laba bersih yang diperoleh dari ikhtisar laba rugi yang dihasilkan akunting keuangan yang biasanya menggunakan dasar akrual itu diubah menjadi dasar kas. Nah, kas masuk dimulai dari laba bersih, ditambah beban depresiasi, ditambah beban amortisasi, ditambah beban penghapusan piutang, lalu ditambah rugi menjual aset tak lancar, ditambah piutang, dan persediaan atau aset lancar di luar kas yang turun, lalu ditambah utang jangka pendek. Kemudian untuk kas keluar dimulai rugi bersih ditambah laba dari jual aset tak lancar, kemudian ditambah aset lancar di luar kas yaitu piutang dan persediaan yang naik, kemudian ditambah utang jangka pendek yang turun. Nah, pada dasarnya dalam metode ini tuh arus kas dimulai dari laba bersih. Penyesuaian terhadap laba bersih itu dibuat untuk transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Nah, laba bersih dari dasar akrual itu diubah menjadikan dasar kas, sehingga diperoleh arus kas dari kegiatan operasi. Nah, untuk arus kas dari kegiatan investasi dan pendanaan seperti membayar dividen, menambah aset tak lancar, hasil menjual aset tetap itu dihitung sama seperti halnya metode langsung atau pendekatan kas masuk dan keluar. Selanjutnya ada ilustrasi penyusunan anggaran kas. Berikut ini ada ringkasan transaksi dari PT Purnasari selama tahun 2017 yang dianggarkan. Yang pertama dari kegiatan operasi, yaitu ada terima tagihan dari pelanggan sebesar 27.000, terima dari bunga piutang Rp1.000, terima dividen dari investasi saham Rp900, bayar utang kepada pemasok Rp13.000, bayar gaji dan upah sebesar Rp5.600, bayar bunga utang sebesar Rp1.600, dan bayar pajak Rp1.500. Yang kedua dari kegiatan investasi, yaitu untuk bayar beli aset sebesar Rp30.600, bayar pinjaman diberikan untuk perusahaan lain Rp1.100, dan terima dari hasil jual aset tetap sebesar Rp6.200. Yang terakhir atau yang ketiga adalah kegiatan pendanaan, yaitu dari terima dari hasil jual saham sebesar Rp15.000, terima dari hasil jual obligasi atau utang jangka panjang sebesar Rp9.500, bayar dividen sebesar Rp1.700, dan bayar utang jangka panjang sebesar Rp9.000. Lalu, ada pun data dari anggaran laba rugi pada tahun 2017 yang berupa dapatan dan beban, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari dapatan. Dapatan itu ada dapatan jualan sebesar Rp28.500, dapatan bunga sebesar Rp1.100, dapatan dividen Rp900, laba jual aset tetap sebesar Rp700, di total sebesar Rp31.200. Yang kedua ada beban, itu sebesar harga pokok produk jual sebesar Rp15.100, beban gaji dan upah sebesar Rp5.400, beban penyusutan Rp1.800, beban usaha lainnya sebesar Rp1.700, beban pajak Rp1.500, dan beban bunga Rp1.600. Totalnya Rp27.100. Total dapatan sebesar Rp31.200
dikurangi dengan beban sebesar 27.100, maka akan menjadi laba bersih sebesar 4.100. Baik, selanjutnya dapat dilihat pada PPT, yaitu tabel anggaran neraca komparatif PT Purnasari tahun 2016 dan 2017. Nah, berdasarkan data kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, kegiatan investasi, anggaran laba rugi tahun 2017, dan tabel yang ada dalam PPT tersebut, pada contoh, dapat disusun anggaran kas dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar, dan pendekatan akunting keuangan. Baik, selanjutnya untuk bentuk tunggal terlebih dahulu, yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar. Untuk kas masuknya, yaitu ada dari kegiatan operasi, yaitu terima tagihan dari pelanggan sebesar 27.000, terima dari bunga piutang sebesar 1.000, dan terima dividen dari investasi saham sebesar 900. Kemudian kas masuk dari kegiatan investasi, ada terima dari hasil jual harta tetap sebesar 6.200. Kemudian kas masuk dari kegiatan pendanaan, yaitu ada terima dari hasil jual saham biasa sebesar 15.000, terima dari utang jangka panjang sebesar 9.500. Kemudian dari keseluruhan, yaitu di total jumlah kas masuk ada 59.600. Kemudian untuk kas keluarnya, yaitu ada kas keluar untuk kegiatan operasi. Ada apa saja? Yaitu yang pertama bayar utang usaha kepada pemasok sebesar 13.000, kemudian bayar gaji dan upah sebesar 5.600, kemudian bayar bunga uang sebesar 1.600 dan bayar pajak 1.500. Kemudian ada kas keluar untuk kegiatan investasi, yaitu ada bayar beli harta tetap sebesar 30.600, kemudian bayar pinjaman diberikan sebesar 1.100, dan kemudian ada kas keluar untuk kegiatan pendanaan, yaitu bayar dividen sebesar 1.700 dan bayar utang jangka panjang 9.000. Nah, dari keseluruhan itu kas keluar untuk kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan dijumlahkan, yaitu total sebesar 64.100. Kemudian selanjutnya defisit atau kekurangan kas dari perhitungan tadi sebelumnya, kas masuk dan kas keluar, yaitu defisit sebesar 4.500. Kemudian kas awal 1 Januari 2017 ada 12.700, sehingga dijumlahkan kas akhir 31 Desember 2017 ada 8.200. Nah, dari anggaran kas tadi dapat dibuat ringkasan, yaitu kas masuk bersih dari kegiatan operasi 7.200, kas keluar bersih untuk kegiatan investasi sebesar 25.500, dan kas masuk bersih dari kegiatan pendanaan yaitu 13.800. Nah, sehingga dijumlahkan ada kekurangan kas sebesar 4.500 atau defisit kekurangan. Nah, kemudian kas awalnya 12.700, sehingga dapat ditemukan hasil akhir atau kas akhir yaitu 8.200. Nah, kemudian untuk selanjutnya terima tagihan dari pelanggan sebesar 27.000 seperti tampak pada tabel 12.3 atau tabel neraca komparatif tadi dapat dihitung dari mana? Yaitu dari dapatan jualan, yaitu dari anggaran laba rugi sebesar 28.500, kemudian ditambah dengan piutang usaha awal 1 Januari 2017 sebesar 8.000, kemudian dikurangi dengan piutang usaha akhir 31 Desember 2017 sebesar 9.500, sehingga terima tagihan dari pelanggan yaitu 27.000. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan PT Purnasari anggaran kas tahun berakhir 31 Desember 2017. Kegiatan operasi. Kas masuk dari kegiatan operasi yang pertama terima tagihan dari pelanggan sebesar 27.000, terima dari bunga piutang 1.000, terima dividen dari investasi saham 900, total 28.900. Kas keluar untuk kegiatan operasi. Kas keluar untuk kegiatan operasi yang pertama bayar utang usaha kepada pemasok 13.000, bayar gajian upah 5.600, bayar bunga uang 1.600, bayar pajak 1.500. Total 21.700. Untuk kas masuk untuk kegiatan operasi 7.200. Dua kegiatan investasi, yang pertama kas masuk terima dari hasil jual aset tetap 6.600, yang kedua kas keluar bayar beli aset tetap 30.600, biaya pinjaman diberikan 1.100, untuk total 31.700.
kas keluar bersih untuk kegiatan investasi sebesar 25.500. Yang ketiga, kegiatan pendanaan. Yang pertama untuk kas masuk, terima dari jual saham biasa 15.500, terima dari utang jangka panjang 9.500 untuk total 24.500. Untuk kas keluar, bayar dividen 1.700, bayar utang jangka panjang 9.000 sama dengan 10.700. Untuk kas keluar dari kegiatan pendanaan 13.800, defisit kekurangan kas sama dengan 4.500, kas awal 1 Januari 2017 12.700, kas akhir 31 Desember 2017 8.200. Bayar gaji dan upah sebesar 5.600 seperti tampak pada tabel 12.3 dan tabel 12.4 dapat dihitung sebagai berikut. Beban gaji dan upah, anggaran laba rugi 5.400, utang gaji dan upah awal tabel 12.2 700 rupiah sama dengan untuk hasil 6.100, dan untuk utang gaji upah akhir tabel 12.2 sama dengan 500, dan untuk bayar gaji dan upah total 5.600. Bayar gaji dan upah 5.600 dapat juga dihitung sebagai berikut. Yang pertama, beban gaji dan upah sebesar 5.400, utang gaji dan upah turun tabel 12.1 sama dengan 200 ditambah bayar gaji dan upah sama dengan 5.600. Bayar utang jangka panjang sebesar 9.000 seperti tampak pada tabel 12.3 dan tabel 12.4 dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, utang jangka panjang awal tabel 12.2 sebesar 7.700, tambahan utang jangka panjang tabel 12.3 sebesar 9.500 ditambah total 17.200. Untuk utang jangka panjang akhir tabel 12.2 sebesar 8.200 dan total bayar utang jangka panjang sebesar 9.000. Bayar dividen sebesar 1.700 seperti tampak pada tabel 12.2 dan tabel 12.4 dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, laba ditahan awal tabel 12.2 sebesar 1.000, laba bersih anggaran laba rugi sebesar 4.100 dan total 5.100. Untuk laba ditahan akhir tabel 12.2 sebesar 12.400, terima hasil dari jual saham sebesar 1.700. Terima hasil dari jual saham biasa sebesar 15.000 seperti tampak pada tabel 12.4 dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, modal saham biasa akhir tabel 12.2 sebesar 56.700 dan modal saham biasa awal tabel 12.2 sebesar 41.700 dikurang terima hasil jual saham biasa sama dengan 15.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Bunga Diva Putri, NIM 176. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk pendekatan yang kedua adalah pendekatan akunting keuangan. Berdasarkan data anggaran laba rugi tahun 2017 dari PT Purnasari dan dari data anggaran neraca komparatif tahun 2016 dan 2017 serta data lainnya, dapat disusun anggaran kas tahun 2017 dengan pendekatan akunting keuangan atau dengan metode tidak langsung. Seperti dengan pendekatan yang pertama, untuk metode ini juga memiliki dua bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk campuran. Untuk tabel 12.5 ini adalah anggaran kas dengan bentuk tunggal melalui pendekatan akunting keuangan. Yang pertama, menghitung kas masuk, yaitu dengan menjumlahkan semua kas masuk dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan operasi, investasi, serta pendanaan. Diperoleh jumlah kas masuk sebesar 40.500. Yang selanjutnya adalah mencari kas keluar, juga dari 3 kegiatan, operasi, investasi, dan pendanaan. Diperoleh jumlah kas keluar sebesar 45.000. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengurangkan atau kas masuk dikurangkan dengan kas keluar. Diperoleh 4.500 defisit, diperoleh dari
kas masuk sebesar 40.500 dan kas keluar sebesar 45.500. Jadi kas yang keluar lebih besar dari kas masuk sehingga defisit atau kekurangan kas sebesar 4.500. Dengan kas awal pada 1 Januari adalah 12.700 sehingga kas akhir 31 Desember adalah 8.700. Untuk yang selanjutnya, tabel 12.6 ini menunjukkan anggaran kas dengan bentuk campuran pada pendekatan akunting keuangan. Sama seperti metode langsung, pada bentuk ini kita menghitung dari masing-masing kegiatan, yaitu yang pertama ada kegiatan operasi, kita hitung kas masuk, serta kas keluar. Kas masuk sebesar 9.800 dan kas keluar 2.600. Dengan demikian, kas masuk bersih dari kegiatan operasi adalah sebesar 7.200. Yang kedua ada dari kegiatan investasi, kas masuknya sebesar 6.200 dan kas keluar sebesar 31.700. Nah, di sini kas keluarnya lebih besar dari kas masuk sehingga kas keluar bersih untuk kegiatan dari kegiatan investasi ini sebesar 25.500. Untuk yang ketiga ada dari kegiatan pendanaan. Dari kegiatan ini kas masuk sebesar 24.500 dan kas keluar sebesar 10.700, diperoleh kas masuk bersih dari kegiatan pendanaan adalah sebesar 13.800. Yang selanjutnya dari kas yang sudah dihitung dari masing-masing kegiatan tadi kita jumlahkan. Dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan diperoleh defisit atau kekurangan kas sebesar 4.500. Dengan kas awal 1 Januari 2017 adalah 12.700 dan sehingga diperoleh kas akhir 31 Desember adalah 8.200. Baik, setelah melihat dari dua pendekatan yaitu metode langsung dan metode tidak langsung, ditemukan perbedaan yaitu jumlah kas masuk dan kas keluar pada kegiatan operasional. Dengan menggunakan metode tak langsung itu jumlahnya berbeda dengan jika menggunakan metode langsung. Mengapa hal itu dapat terjadi? Hal itu disebabkan karena kas masuk dan keluar pada kegiatan operasi dalam anggaran kas dengan metode tak langsung bukan menggambarkan jumlah kas masuk dan keluar yang semestinya, di mana jumlah kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi yang semestinya adalah seperti pada anggaran kas yang menggunakan metode langsung. Kas masuk dari kegiatan operasi pada metode tak langsung lebih menggambarkan laba tunai daripada kas masuk itu sendiri. Yang selanjutnya adalah bahwa anggaran kas dengan metode tak langsung ini disusun berdasarkan pada anggaran laba rugi dan neraca komparatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Gina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Salma untuk membahas mengenai pendekatan akunting keuangan. Di sini saya akan mencari anggaran kas tahun berakhir 31 Desember 2017 dari tabel 12.7 menggunakan bentuk tunggal dan juga bentuk campuran. Yang pertama, mari kita menggunakan bentuk tunggal. Untuk bentuk tunggal, kita mencari dari kas masuk. Untuk kas masuknya sendiri, pertama kita peroleh dari kas masuk dari kegiatan operasi, kas masuk dari kegiatan investasi, dan juga kas masuk dari kegiatan pendanaan. Kalau dilihat dari sini, ini untuk kas masuk dari kegiatan operasi, kita memperoleh dari laba operasi, penyusutan, laba tunai, sediaan turun, utang usaha naik. Maka hasil jumlahnya itu adalah kas masuk dari kegiatan operasi. Di sini senilai Rp9.100 jumlahnya. Untuk kas masuk dari kegiatan investasi yaitu kita terima dari jual harta tetap sebesar Rp6.200. Untuk kas masuk dari kegiatan pendanaan kita memperoleh dari terima dari jual saham biasa dan juga terima dari utang jangka panjang yaitu sebesar Rp24.500. Maka dapat diperoleh jumlah kas masuk di sini yaitu sebesar Rp39.800. Selanjutnya itu untuk menghitung kas keluar. Kas keluar yaitu sama seperti kas masuk. Di sini dari kegiatan untuk kegiatan operasi, untuk kegiatan investasi, dan juga untuk kegiatan pendanaan. Yang pertama, kas keluar untuk kegiatan operasi, kita mengeluarkan kas untuk piutang usaha naik, piutang bunga naik, beban bayar di muka naik, beban terutang turun, dan juga gaji dan upah terutang turun. Di sini jumlah kas keluar untuk kegiatan operasi senilai 1.900. Untuk kas keluar untuk kegiatan investasi yaitu kita menggunakan untuk membayar beli harta tetap dan juga membayar pinjaman diberikan, yaitu
senilai Rp31.700. Kemudian untuk kas keluar untuk kegiatan pendanaan yaitu untuk membayar dividen dan juga membayar utang jangka panjang senilai Rp10.700. Jadi jumlah kas keluarnya ada Rp44.300. Dapat dilihat bahwa kas masuk dan juga kas keluar itu mempunyai perbedaan sekitar 4.500, di mana kas masuk lebih kecil dibandingkan kas keluar. Jadi di sini mengalami defisit 4.500. Nah, sedangkan kas awal 1 Januari 2017 itu ada 12.700. Maka untuk kas akhir di 31 Desember 2017 yaitu ada 8.200. Nah, di sini tadi pada tabel 12.7 itu tampak laba operasi sebesar 3.400, yaitu diperoleh dari laba bersih dikurangi laba menjual aset tetap atau sama dengan 4.100 dikurangi 700, maka diperoleh laba operasi sebesar 3.400. Nah, yang kedua yaitu kita akan menghitung anggaran kas menggunakan bentuk campuran. Untuk bentuk campuran sendiri, kita menghitung secara bersamaan ke kas masuk dan juga kas keluarnya. Jadi tidak perlu memakai bentuk tunggal yang kas masuk sendiri, kas keluar sendiri. Untuk bentuk campuran ini, yang pertama kita mencari kegiatan operasi. Kas masuk dari kegiatan operasi yaitu sebesar 9.100 yang diperoleh dari laba operasi, penyusutan, laba tunai, sediaan turun, dan juga utang usaha naik. Kemudian yang kedua, kas keluar untuk kegiatan operasinya ini kita menggunakan untuk piutang usaha naik, piutang bunga naik, beban biaya di muka naik, beban terutang turun, gaji dan upah terutang turun senilai 1.900. Maka diperoleh kas masuk bersih dari kegiatan operasi yaitu sebesar 7.200 diperoleh dari jumlah kas masuk dari kegiatan operasi dikurangi jumlah kas keluar untuk kegiatan operasi. Untuk kegiatan investasi pun sama, kita menghitung dari kas masuk dari kegiatan investasi yaitu terima dari hasil jual harta tetap sebesar 6.200, dan juga kas keluarnya yaitu untuk membayar beli harta tetap dan juga membayar biaya pinjaman diberikan sebesar 31.700. Jadi untuk jumlah kas keluar bersih untuk kegiatan investasi ini kita mengalami minus 25.500. Lah untuk kegiatan pendanaan yaitu kita menghitung kas masuknya diperoleh dari hasil jual saham biasa dan juga dari utang jangka panjang. Berarti totalnya senilai 24.500. Kemudian kas keluar untuk kegiatan pendanaan yaitu ada 10.700 untuk membayar dividen dan juga membayar utang jangka panjang. Maka kas masuk bersih dari kegiatan pendanaan ada 13.800. Di sini juga hampir sama seperti bentuk tunggal. Mereka kas masuknya itu lebih kecil dibandingkan kas keluarnya sebesar 4.500. Kas awal 1 Januari 2017 ada 12.700, maka kas akhir di 31 Desember 2017 ada 8.200 dari kas awal dikurangi defisit pemasukan dan pengeluaran tersebut. Terima kasih.